I was down but now I'm up. Yeah. This all God, this ain't no love. Yeah. I used to be stuck in that mud. Yeah. Yeah, I was down but now I'm up. I was down but now I'm up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazul Putra, NIM 23180031 dan rekan saya Ferdika Ranzel, NIM 231800004. Saya berada di Ngarai Sianok menjelaskan tentang siklus hidrologi bersama rekan saya. Saksikan penjelasan kami. Dan berikut penjelasan kami. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana siklus hidrologi yang terjadi pada tempat ini, tidak ada salahnya kita untuk memperkenalkan sedikit lebih jauh mengenai tempat ini. Ngarai Sianok. Ngarai Sianok merupakan salah satu keajaiban alam yang menjadi kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ngarai ini terletak di perbatasan antara kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam, tepatnya di bagian barat kota Bukit Tinggi. Lokasinya sangat strategis karena tak jauh dari pusat kota dan hanya berjarak sekitar 1 km dari ikon wisata kota Jamgadang. Ngarai Sianok adalah salah satu destinasi alam yang paling menakjubkan di kota Bukit Tinggi. Ngarai ini berupa lembah curam yang membentang sepanjang 13 km dengan kedalaman mencapai 100 meter dan lebar sekitar 200 meter. Pemandangan di sini sangat memukau dengan tebing-tebing yang terjal dan hijau serta aliran sungai yang tenang di dasarnya, menciptakan suasana yang sejuk dan damai. Lokasi Ngarai Sianok tidak jauh dari pusat kota, bahkan bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari Jamgadang, ikon utama Bukit Tinggi. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai lokasi favorit untuk trekking ringan, fotografi alam, maupun sekedar menikmati ketenangan alam. Juga, ngarai ini ternyata adalah ngarai yang terbentuk akibat patahan besar yang disebut patahan Semangko, yaitu patahan yang membelah Pulau Sumatera dari utara ke selatan. Meskipun terlihat tenang, wilayah ini sebenarnya masih berada di zona tektonik aktif. Setelah perkenalan dengan Ngarai Sianok, kita akan lanjut dengan apa itu siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau siklus air adalah perjalanan air yang berlangsung terus-menerus di bumi, bagaikan petualangan yang tanpa akhir. Semuanya dimulai saat matahari memanaskan air laut, sungai, dan danau. Panas ini menyebabkan air menguap ke udara dalam bentuk uap. Proses ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga berperan dalam melepaskan uap air lewat daunnya yang dikenal dengan transpirasi. Setelah mencapai atmosfer, uap air tersebut mendidih dan berubah menjadi titik-titik air, membentuk awan. Inilah yang disebut dengan kondensasi. Jika awan yang menjadi cukup jenuh, titik-titik air akan bergabung dan jatuh ke bumi sebagai hujan, salju, ataupun hujan es. Proses jatuhnya ini disebut dengan presipitasi. Air yang turun ke bumi tidak langsung diam di tempat. Sebagian mengalir ke permukaan tanah sebagai runoff, mengisi sungai dan kembali ke laut. Sebagian lagi meresap ke dalam tanah, menjadi air tanah yang bisa tersimpan lama, sebelum akhirnya dikeluarkan lagi ke permukaan melalui mata air atau sumur. Siklus ini tidak akan pernah berhenti. Ia adalah sistem alami yang menjaga ketersediaan air bagi seluruh makhluk hidup dan mengatur keseimbangan iklim di planet ini. Lalu, apa hubungannya siklus hidrologi dengan Ngarai Sianok? Hubungan antara siklus hidrologi dan Ngarai Sianok sangatlah erat, karena proses-proses dalam hidrologi ikut membentuk dan mempengaruhi kondisi geografis ekosistem dan keindahan alam Ngarai Sianok. Seperti yang dapat kita lihat, lingkungan yang berada di sekitar ngarai ini mestilah sangat alami, serta memiliki peran besar dalam siklus hidrologi kota Bukit Tinggi, di mana wilayahnya yang masih dapat meresap air telah ditutupi bangunan, semen, serta aspal. Serta peran lainnya adalah, karena itulah kondisinya yang masih hijau ini menjadikan Ngarai Sianok sebagai salah satu tumpuan untuk siklus hidrologi kota Bukit Tinggi. Air dapat menguap dari sungainya, pepohonan dan bebatuan yang masih alami dapat menyerap air hujan. Serta Ngarai Sianoknya sendiri juga terbentuk karena proses erosi yang terjadi, sehingga ngarainya terbentuk dari siklus hidrologi itu sendiri.
Dan begitulah hubungan erat antara Ngaresianok dan siklus hidrologi, di mana siklus hidrologi yang membentuk Ngaresianok, sementara Ngaresianok juga berperan besar dalam siklus hidrologi. Dan demikianlah informasi yang saya sampaikan. Bersama teman saya Fauzul Putra dan saya sendiri Ferdi Karanzel, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.